Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali lagi di pembelajaran tentang listrik, yaitu listrik dinamis ya. Pada kelas 9 semester 2. Nah, hari ini setelah kemarin kita banyak membahas tentang arus listrik, lalu bagaimana cara menghitung arus listrik, maka hari ini kita akan membahas tentang rumus selanjutnya atau persamaan selanjutnya yang terpakai, yang di dalamnya juga ada arus listriknya atau konsep arus listriknya, yaitu hukum Ohm. Kita lihat rangkaian seperti ini. Perhatikan. Ini adalah rangkaian listrik sederhana, di mana di sini ada sumber tegangan atau sumber energi. Sumber energinya digunakan adalah elemen kering atau baterai. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa sumber energi itu memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di mana kutub positif itu memiliki potensial yang lebih tinggi dan kutub negatif itu memiliki potensial yang lebih rendah, sehingga arus mengalir. Karena konsep dari arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, maka arus listrik mengalir ke arah sini. Nah, ketika arus listrik mengalir, maka ketika melewati lampu dia akan membuat lampu menyala. Nah, dalam konsep fisika, rangkaian sederhana ini disederhanakan menjadi bagan atau gambar berikut. Oke. Di mana sumber energi itu memiliki tegangan, dan karena adanya perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif, maka dia memiliki beda potensial. Beda potensial ini memiliki lambang yang sama dengan tegangan gitu ya, dan mereka sebenarnya hampir mirip gitu. Nanti pemanfaatannya apa bedanya tegangan dengan beda potensial itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian arus listrik mengalir seperti ini dengan simbol atau lambang I dengan satuan ampere, dan pada lampu itu memiliki hambatan sebesar R atau punya satuan ohm. Nah, tanda seperti ini ohm ya namanya. Oke. Kita gunakan rumus I sama dengan V per R. Jadi ini adalah bunyi hukum Ohm, bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu berbanding lurus dengan besarnya beda potensial, tetapi berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Jadi, agar arus listrik itu besar, maka beda potensial yang ada juga harus besar, tetapi hambatannya harus lebih kecil. Itu untuk menghasilkan arus listrik yang besar. Sekarang kita analogikan, jika sebuah pipa air, agar air itu mengalir lebih besar atau lebih lancar, maka di pipa air itu kita harus memperkecil sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan, sehingga arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial, sedangkan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, hubungan beda potensial dan arus listrik. Perhatikan. Pada suatu percobaan diketahui ketika beda potensialnya sebesar 4 dengan hambatan yang sama dalam beberapa kali percobaan, maka didapatkan arus listrik sebesar 0,2. Ketika beda potensialnya ditambah menjadi 8, maka arus listrik yang terjadi adalah 0,4. Ketika hambatannya menjadi 12, beda potensialnya menjadi 12, maka arus listriknya mengalir 0,6. Ketika beda potensialnya 16, maka arus listriknya 0,8. Kalian perhatikan selang perubahan antara beda potensial dan arus listrik. 4 ke 8, 4, 8 ke 12, 4, 12 ke 16, selangnya 4. Bagaimana dengan ini? Arus listrik juga naiknya itu linear gitu. Jadi 0,2 ke 0,4 selangnya 0,2. 0,4 ke 0,6 selangnya 0,2. Begitu juga seterusnya, sehingga ketika dibuat grafik, nah
akan menunjukkan grafik yang linear atau berbanding lurus gitu ya. Karena selang perubahan antara beda potensial dan arus listrik itu sama dan semakin tinggi, maka di sininya juga semakin tinggi. Ini yang menunjukkan bahwa arus listrik dan beda potensial itu berbanding lurus. Ketika beda potensial besar, maka arus listriknya pun besar. Berdasarkan hasil penelitian George Simon Ohm, ini adalah yang menemukan hukum Ohm ya, membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Dari grafik ini, Ohm menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Oke. Contoh soal. Sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,4 ampere. Berapakah hambatan filamen? Oke, yang ditanya ternyata hambatannya atau R-nya. R itu berasal dari kata resistance atau hambatan. Diketahui beda potensialnya 12 volt, kuat arusnya 0,4 ampere. Berapa hambatannya? Ingat rumus R adalah V per I, berarti 12 dibagi 0,4 sama dengan 30 ohm. Jadi hambatan filamen lampu pijar adalah 30 ohm. Bisa kita perhatikan bahwa rumus dari hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R. Jadi kalau dibikin segitiga rumus, maka V ditaruh paling atas, I kali R. Nah, semisal yang ditanya R, maka tinggal ditutup R-nya. Maka rumusnya adalah V per I gitu. Atau kalau misalnya ditanya R pindahkan ke sini, I pindahkan ke bawah, maka R sama dengan V per I. Seperti contoh soal tadi. Gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan berikan atau tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan membahas akan melaksanakan latihan tentang hukum Ohm. Selamat berdiskusi di kolom komentar jika ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.